Film ini dibuka di sebuah warung makan, di mana dua pelanggan, Sam dan Gary, sedang nonton berita di TV tentang pembunuh berantai kejam yang disebut Midnight Mangler. Tiba-tiba, seorang pria bernama Charlie masuk, dan pelayan bernama Anna itu merasa nggak nyaman banget sama berita itu sampai dia buru-buru matiin TV. Anna datang buat ngambil pesanan Charlie, tapi dia mulai menggoda Anna dengan cara yang serem dan ngajak dia makan bareng. Tapi Anna ngerasa dia aneh dan langsung nolak, jadi pria itu canggung cuma minta lihat menu aja. Setelah itu, Anna pergi menyapa kelompok pelanggan lain yang ternyata 3 anak muda pecandu narkoba. Mereka manggil Anna mama dan dengan kejam ngejek dia karena udah tua tapi masih kerja di warung makan. Salah satu dari mereka bahkan ngenalin Anna, terus ngejek dia yang katanya dulu mau jadi perawat, tapi malah hamil duluan. Anna yang kesal cuekin mereka, terus buru-buru ngasih menu ke Charlie, yang sekali lagi gagal coba rayu dia. Setelah Anna selesai shift, dia mau pulang, tapi nemu Charlie yang lagi ngerokok di luar sambil nungguin dia. Dia sekali lagi ngajak dia kencan, tapi dia nolak, bilang suaminya lagi nunggu di rumah. Tapi dia tahu itu bohong, soalnya dia nggak pakai cincin. Jadi Anna gugup bilang dia punya pacar. Terus dia sadar kalau cowok itu ngikutin dia, jadi dia ngeluarin semprotan merica dan ngasih peringatan supaya jangan deket-deket. Tapi tiba-tiba Charlie ngeluarin pistol dan maksa dia ikut, kalau nggak dia bakal nembak. Karena takut nyawanya terancam, Anna sambil nangis bilang dia punya anak kecil di rumah. Tapi dia nggak peduli dan narik dia ke truk tua miliknya. Di sini Anna yang lagi putus asa bilang dia habis dari hari yang buruk, terus nawarin buat kencan sama dia besok. Dia bahkan milih tempat buat kencannya dan si cowok suruh dia jelasin apa yang bakal dia pakai. Anna jelasin pakai gaun yang seksi dan si cowok kelihatan terangsang denger kata-katanya. Terus tiba-tiba, di adegan selanjutnya, Charlie nemuin dirinya lagi di dalam warung makan itu. Tapi anehnya, dia lihat pelanggan yang sama ngumpet di sudut-sudut dan TV lagi muter berita seram soal pembunuh berantai yang sama. Yang lebih aneh lagi, Anna berdiri dengan sehat dan hidup. Pria yang bingung itu pun duduk tepat saat Anna mendekat untuk mengambil pesanannya. Dia gugup bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, tapi Anna sepertinya tidak mengenalnya. Setelah itu, dia mendekati pelanggan lain bernama David, yang duduk sendiri di sudut makan dengan tenang sendirian. Charlie mencoba memulai percakapan, tapi pria itu tidak merespons sama sekali. Charlie merasa pernah melihatnya sebelumnya dan bertanya apakah mereka pernah bertemu, tapi David terus mengabaikannya. Kemudian Anna pergi setelah menyelesaikan shiftnya, di mana kita lihat Charlie menunggu dia lagi. Dia mulai mengobrol, dan setelah ngobrol singkat yang canggung, tiba-tiba dia mengancam pakai pistol. Wanita yang ketakutan itu memohon, bilang dia punya anak perempuan kecil, tapi Charlie bilang dia sudah tahu itu. Dia menyeret wanita itu ke truk pickupnya dan dengan kejam membunuhnya lagi. Di adegan berikutnya, Charlie lagi-lagi berada di dalam warung makan. Dia mulai berteriak bingung yang bikin semua orang di sana kaget. Charlie yakin kalau mereka semua sengaja main prank aneh ke dia. Jadi dia minta Anna angkat bajunya. Sam coba ikut campur, tapi Charlie ngeluarin senjatanya dan nyuruh Sam buat diem, terus ngarahin senjata ke Anna. Karena nggak ada pilihan lain, pelayan warung yang ketakutan itu copot bajunya, dan mata Charlie melebar kaget pas dia lihat nggak ada luka sama sekali. Di saat itu, 3 pecandu itu masuk ke dalam warung makan, tapi Charlie bilang kalau tempat itu tutup, tepat saat Sam mengeluarin senjatanya juga dan langsung nembak mati pria itu. Tapi sekali lagi, waktu balik lagi ke awal dan Charlie nemuin dirinya ada di dalam warung makan lagi. Dia berteriak ke Sam karena menembaknya dan melontarkan makian, lalu pergi dengan marah. Charlie yang sudah muak buru-buru lari ke truknya dan mencoba kabur. Tapi kemudian, waktu kembali lagi, membawanya ke dalam diner. Rasa panik menguasainya saat dia mencoba terus-menerus untuk pergi, tapi selalu terjebak dalam lingkaran yang tak berujung itu. Suatu saat, dia bahkan menembak Sam sampai mati dan melarikan diri. Tapi dia malah kembali lagi ke dalam warung. Menyadari bahwa dia nggak bisa kabur dari tempat ini, Charlie menenangkan diri dan mulai mengamati semua orang yang ada di situ. Perhatiannya tertuju pada 2 perawat dan dia terus menatap salah satu dari mereka yang bernama Sophie. Charlie kemudian mendekati David lagi dan curhat tentang terjebak di dalam lingkaran waktu ini, bertanya apa yang akan dia lakukan kalau berada di situasi ini. Tapi David mengabaikan semua yang dia katakan, jadi Charlie pergi dan sempat menghalangi jalan Sophie saat dia baru keluar dari kamar mandi. Selanjutnya, dia mendekati pasangan parubaya di warung makan dan mulai mengganggu mereka. Charlie terlalu dekat dengan wanita itu dan segera mengetahui kalau mereka berdua ternyata bukan suami istri. Pria itu marah dan berdiri, tapi Charlie mengacungkan senjatanya dan memerintahkannya duduk kembali. Charlie sadar kalau mereka sedang berhubungan gelap, jadi dia bilang ke pria itu kalau istrinya yang suruh dia datang buat bunuh dia. Tapi dia cepat-cepat bilang itu cuma bercanda, lalu ngasih mereka uang buat makan, sebelum ninggalin mereka sendiri. Charlie mendekati 2 perawat itu dan coba ngajak ngobrol, tapi mereka jadi nggak nyaman sama kehadirannya dan pergi. Charlie juga keluar dari warung makan itu, dan kali ini dia sengaja mengakhiri lingkaran itu.
hanya untuk memulai kekacauan lagi. Dia lalu mendekati Sam dan Gary yang sedang membahas Midnight Mangler. Jadi Charlie menyarankan agar mereka bertiga mencari pembunuh itu bersama-sama. Duo itu menganggap dia aneh banget dan Charlie segera mengikuti Sophie saat dia menuju ke kamar mandi. Dia kemudian mencuri pisau dari warung makan dan dengan kejam membunuh wanita malang itu. Namun Charlie terkejut menyadari bahwa dia masih di sini. Jadi dia menyembunyikan mayat itu di kereta sampah dan berusaha pergi. Tapi dia ketahuan oleh petugas kebersihan. Jadi Charlie bilang tempat itu terlalu kotor dan dia cuma pengen bantu. Mereka berdua lalu bawa troli keluar dan si petugas kebersihan ngerasa troli itu anehnya berat banget. Pas banget waktu Charlie tiba-tiba nembak dia sampai tewas, terus buang mayatnya ke tempat sampah. Beberapa detik kemudian, perawat kedua datang nyari Sophie dan nanya ke Charlie apa dia lihat Sophie. Dia ngeles, terus nawarin buat antar keliling buat nyari temennya, tapi si perawat curiga dan nolak. Pas balik ke dalam, Charlie gangguin pembicaraan tegang pasangan yang lagi selingkuh itu. Pria itu bilang supaya dia urusin urusannya sendiri. Tapi kemudian, hal itu bikin pria itu terpaku kaget dan Charlie dengan dingin bilang kalau menurut Alkitab, orang yang berzina harus dihukum mati. Dengan itu, si pembunuh gila menusukkan pisau ke mata pria itu dan membunuhnya dengan brutal juga. Akhirnya ini menarik perhatian semua orang dan perawat segera melihat wanita yang berdarah-darah dan bergegas menolongnya, tapi Charlie mengacungkan pistol ke arahnya dan akhirnya mengaku ke semua orang kalau dia adalah Midnight Mangler dan berencana membunuh mereka semua dengan diam-diam malam ini. Tapi sebelum dia sempat menyakiti siapapun lagi, koki di warung makan tiba-tiba menyelinap dari belakang dan membanting kepalanya. Charlie mendapati dirinya terjebak di loop berikutnya dan curhat tentang situasi anehnya ke David, yang lagi-lagi mengabaikannya. Jadi si psikopat ini mulai melakukan pembantaian, membunuh semua orang di warung makan satu persatu dengan cara yang brutal. Waktu terus di-reset dan si pembunuh psikopat ini menemukan cara-cara kreatif buat membunuh mereka dan merasa tak terkalahkan seperti dewa. Namun setelah banyak lagi pembunuhan, akhirnya dia mulai capek sama kekerasan yang terus terulang dan berharap mimpi buruk ini segera berakhir. Suatu saat Charlie sangat lapar, jadi dia minta sama Anna buat telur sama bacon. Tapi Anna bilang mereka nggak nyediain sarapan sekarang, yang bikin dia marah karena dia tahu di kulkas ada telur. Charlie minta sama Koki buat bikin omelet, tapi si pria besar itu nolak dan suruh dia balik ke mejanya. Kesal, Charlie coba nyerang, tapi si pria itu gampang banget ngelempar dia ke lantai. Charlie bahkan ngeluarin pistol buat ngancem, tapi si pria besar itu nggak sekalipun kelihatan takut. Jadi sekarang Charlie memutuskan untuk mengalahkannya secara adil dalam pertarungan tangan kosong, tapi Koki itu dengan mudah membunuhnya. Di putaran berikutnya, Charlie cerita ke David tentang bagaimana dia sudah coba berbagai cara buat bunuh Koki itu, tapi gagal seolah-olah pria itu semacam agen rahasia super. Sekarang dia makin tekad buat bunuh pria besar itu. Jadi dia minta supaya si Koki buatkan telur dadar. Koki itu jelas nolak dan mereka jadi berantem brutal, di mana Charlie mati lagi. Charlie ngalamin banyak putaran dan dengan putus asa nyoba segala taktik buat bunuh si Koki. Tapi si pria besar selalu mengalahkannya setiap kali. Suatu saat Charles capek terus berantem, jadi dia nggak peduli sama aturan bertarung yang adil dan dengan brutal nembak Kokinya sampai mati. Abis itu dia ngambil telur dari kulkas dan akhirnya bikin omelet yang udah dia pengen banget. Setelah selesai makan, dia ngebayangin ngeluarin pistol, ngarahin ke kepala, dan nembak dirinya sendiri, berharap putaran ini akhirnya berhenti. Sayangnya, Charlie lagi-lagi nemu dirinya di warung makan itu. Tapi kali ini ada yang beda. Dia melihat seorang pria tua yang seharusnya tidak ada di sana. Tapi beberapa saat kemudian, pria itu menghilang, membuatnya benar-benar bingung. Si psikopat kelelahan karena harus mengulang-ulang kejadian yang sama dan tidur di atas meja, meskipun Anna sudah minta dia pergi. Akhirnya dia dibangunkan oleh dua petugas polisi yang dipanggil oleh pelayan yang khawatir. Di sini, Charlie berusaha melawan penangkapan meskipun dia tahu dia tidak akan pernah sampai ke kantor polisi, lalu waktu kembali diulang lagi. Lelah dan kalah, Charlie ambruk di depan David dan si pria botak itu akhirnya bicara untuk pertama kalinya. David bilang betapa kecewanya dia sama Charlie yang nyerah begitu aja. Dia nyebut pembunuh berantai terkenal kayak Sobrach, Dahmer, dan Bundy, terus nanya mereka bakal ngapain di situasi kayak gini. Dia bahkan nanya ke Charlie, bapaknya bakal ngapain, tapi si psikopat langsung marah dan nyuruh dia jangan ngomongin bapaknya. Karena itu nggak ada hubungannya sama masalah ini. Tapi David malah manggil dia sampah nggak berharga dan nyuruh dia buat bertindak daripada cuman ngeluh. Aneh banget, kata-kata itu bikin Charlie semangat lagi, adrenalin dia naik, dan dia mulai lagi membantai semua orang di warung makan itu satu persatu. Hanya Anna yang tersisa di akhir. Jadi Charlie mengajaknya ke samping dan bilang kalau dia capek mengulang terus karena dia nggak bisa tidur atau pulang. Dia pikir Anna adalah orang spesial yang harus diselesaikan terakhir supaya lingkaran ini berakhir. Anna minta ampun, bilang dia punya anak perempuan, tapi psikopat itu nggak peduli dan menikamnya sampai mati. Sayangnya cara ini juga nggak berhasil dan dia kembali lagi ke warung. Pria yang benar-benar hancur itu terhuyung menuju truknya dan menangis kewalahan dengan siklus yang nggak pernah berakhir.
Lingkaran itu dimulai lagi, dan Charlie terkejut saat tiba-tiba dia melihat seorang pastor duduk tenang di warung makan. Dengan penuh harap, Charlie mendekati pastor itu dan mulai mengobrol. Pastor itu bertanya apa yang sudah dia pelajari, dan Charlie mengaku kalau dia cuma ingin pulang. Sementara itu, David memberi isyarat agar dia tidak bicara dengan pastor itu. Meski begitu, Charlie mengaku sudah melakukan banyak hal buruk, tapi pastor bilang dia masih punya kekuatan untuk memilih nasibnya sendiri. Psikopat itu akhirnya benar-benar hancur dan memohon untuk diselamatkan. Dia menangis karena dia nggak tahan hidup kayak gini lagi, jadi pendeta itu juga memaafkannya. Waktu Charlie tanya, harus ngapain sekarang? Pendeta cuma bilang buat mulai dari awal. Beberapa saat kemudian, loop berikutnya mulai lagi, dan kali ini, Charlie akhirnya berperilaku seperti orang baik. Dia juga ngelihat 3 orang pecandu yang ganggu Anna mau masuk ke restoran. Jadi dia ngadepin mereka, bahkan nunjukin pistolnya. Dia ngasih mereka sedikit ceramah dan juga ngingetin cewek pecandu itu supaya nggak nongkrong sama 2 idiot itu yang pengaruhnya sangatlah buruk. Setelah mengusir kedua cowok itu, dia nawarin buat cariin tumpangan buat cewek itu. Tapi dia nolak dan pergi. Pas Charlie balik ke dalam, Anna datang buat ngambil pesenannya dan dia bersikap sopan sama dia. Beda banget sama biasanya yang creepy. Terus dia mendekati 2 perawat itu dan ngucapin terima kasih atas jasa mereka, ngaku kalau nyelamatin nyawa itu nggak gampang. Dia bahkan nawarin buat bayarin pay mereka, dan para perawat itu benar-benar tersentuh dan menghargai sikapnya. Setelah itu, Charlie lanjut ke pasangan yang selingkuh itu dan menceritakan kepada mereka bagaimana ayahnya kasar terhadap ibunya dan sering selingkuh. Bahkan sekarang ibunya melampiaskan amarahnya kepada anak-anak, melanjutkan siklus kekerasan dan penderitaan. Charlie lalu meminta mereka untuk memikirkan anak-anak mereka, supaya anak-anak itu tidak harus menderita karena kesalahan orang tua mereka. Selanjutnya, Charlie menyadari bahwa David tidak ada di warung makan kali ini. Jadi dia mulai menikmati pie-nya sendirian. Dia bahkan ikut minum bersama Sam dan Gary, dan ketiganya tertawa serta mengobrol dengan suasana yang benar-benar menyenangkan. Setelah shift Anna selesai, dia lihat Anna di luar dan mulai merokok bareng dia. Mereka ngobrol tentang bintang-bintang, dan Anna cerita kalau anak perempuannya bernama Amy yang baru 10 tahun tapi sudah sangat tertarik sama astronomi. Sekarang Charlie menjadi pria yang sopan, dia nawarin buat nganterin Anna ke mobilnya. Hal itu benar-benar bikin Anna terkesan, jadi dia mendekat dan akhirnya ciuman sama Charlie. Mereka berdua naik truknya buat bersenang-senang, dan sebelum naik, Charlie ninggalin senjatanya di luar. Dia kelihatan gugup, soalnya dia belum pernah ada di situasi kayak gini sebelumnya. Tapi Anna menenangkannya dan menyuruhnya untuk mendekat. Keduanya mulai berciuman, tapi dalam kejadian yang mengejutkan, tiba-tiba Charlie menikamnya. Di adegan berikutnya, lingkaran waktu tidak dimulai, tapi Charlie terbangun di sebuah laboratorium, di mana dia melihat dokter-dokter di sekelilingnya, dan salah satunya tidak lain adalah pendeta itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Lovato, dan bersamanya ada Dr. Stephens, yang merupakan kepala fasilitas bernama Neuroscape. Lalu ada Dr. Amy, dan Charlie terkejut mengetahui bahwa dia tidak lain adalah Anna. Dia berteriak bahwa dia juga ada di dalam simulasi, tapi dokter meyakinkan dia bahwa itu bukan Anna, dan dia pasti sudah pernah lihat wajahnya sebelum simulasi. Charlie nggak percaya dan menuduh Amy menjebaknya supaya gagal, dan dia malah mendekatinya. Tapi Amy bilang semua itu pilihan Charlie sendiri. Di titik ini, kita tahu kalau Charlie sebenarnya bagian dari program rehabilitasi eksperimental. Konsepnya, para pembunuh yang sudah dihukum dimasukkan ke dalam simulasi untuk menghadapi kejahatan terburuk mereka sampai mereka benar-benar merasa menyesal. Kalau mereka lolos, mungkin mereka punya kesempatan untuk tuntutan terhadap mereka dibatalkan dan bisa bebas begitu saja. Tapi Charlie gagal total, jadi permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak dan dia harus kembali dikurung di sel penjara. Charlie juga bertemu dengan David yang ternyata adalah penjahat terkenal lainnya. Setelah itu, Dr. Stephens tampil di konferensi pers, di mana dia mengklaim bahwa mereka punya kemampuan untuk benar-benar mengubah pikiran kriminal terburuk dan membuat mereka jadi warga yang baik dan normal. Dia didekati oleh seorang wartawan yang menyatakan bahwa banyak kritikus berpendapat memaksa orang-orang ini mengulang kembali kejahatan paling terkenal mereka berulang-ulang itu aneh, dan juga nggak menghormati korban. Sementara itu, kita melihat Charlie di selnya semakin gila karena eksperimen itu. Di sisi lain, Dr. Stephens meyakinkan reporter bahwa nggak ada yang salah dengan eksperimen mereka karena itu nggak nyata. Di saat yang sama, Charlie sekarang berdarah-darah dan terluka parah, membuat seorang pegawai buru-buru masuk dan membantunya. Di tempat lain, si wartawan bilang ke Dr. Stephens kalau beberapa orang nyebut eksperimen ini kejam dan mempertanyakan kemungkinan efek sampingnya, tapi si dokter ngotot kalau semua pasien adalah relawan yang setuju dan belum ada efek samping yang terlihat. Sementara itu, beberapa karyawan bilang ke Dr. Amy kalau Charlie udah nggak tidur berhari-hari karena dia ketakutan bakal balik ke warung makan itu. Tapi Amy dengan kejam nyuntik pembunuh itu pakai obat penenang dan minta dia nyapa ibunya. Ini nunjukin kalau dia sebenarnya anaknya Anna yang dibunuh sama Charlie. Filmnya berakhir saat Charlie kembali ke warung makan dan berteriak ketakutan karena dia harus menghadapi lagi kengerian malam itu.